Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan agama, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya resmi ditahan. Penahanan dilakukan karena Panji dinilai tak kooperatif selama pemeriksaan. Pasca penahanan, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan hak pendidikan para santri di Al Zaitun akan tetap dijamin. Kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, memasuki babak baru. Setelah sempat diperiksa sebagai saksi dan melakukan gelar perkara, penyidik menaikkan status Panji menjadi tersangka dan langsung menahan Panji. Panji ditahan selama 20 hari pertama, terhitung mulai Rabu dini hari di Rutan Bareskrim. Polisi menyebut salah satu alasan penahanan Panji karena pimpinan Al Zaitun itu tidak kooperatif saat diperiksa. Ya, seperti saya jelaskan tadi bahwa penyidik untuk menetapkan kasus ini, penyidikan harus memiliki alat bukti yang cukup sesuai yang diatur oleh KUHP. Nah, alat bukti ini lebih dari cukup. Untuk menentukan alat bukti ini, penyidik mengikutsertakan ahli ya. Jadi penyidik tidak berpendapat sendiri. Nah, jadi prosedur itu kita lalui. Kemudian bukti juga diuji ya di laboratorium forensik Polri, dan terakhir penyidik menilai saksi ahli pidana sudah mengatakan cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka. Jadi bukan ujuk-ujuk menetapkan seorang PG menjadi tersangka tanpa alasan. Penahanan Panji turut menjadi perhatian Menko Polhukam Mahfud MD. Apresiasi disampaikan Mahfud kepada Polri. Alasannya, Polri dinilai telah bekerja cepat dan cermat dalam pendalaman dugaan penistaan agama dengan memanggil sejumlah ahli. Mahfud menegaskan hak pendidikan para santri di Al Zaitun akan tetap dijamin berjalan sebagaimana mestinya. Antisipasi untuk menjaga manajemen atau penyelenggaraan Pondok Pesantren Al Zaitun. Karena Pondok Pesantren Al Zaitun itu sebagai sebuah lembaga pendidikan pesantren, itu tidak ada masalah. Sehingga pemerintah memutuskan untuk menjamin kelangsungan pendidikan sesuai dengan hak-hak konstitusional para santri dan murid. Soal jaminan pendidikan para santri, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengatakan PBNU siap menampung santri Al Zaitun. Hanya saja prosesnya baru akan dibahas setelah proses hukum yang dijalani Panji selesai. Nah, saya kira sekarang juga sudah mulai ada antisipasi ya, oleh pihak-pihak yang terkait, apakah itu dari pemerintah maupun dari yang lainnya. Gitu. Dari Nahdlatul Ulama sendiri, kami siap kalau memang nantinya misalnya disuruh menampung siswanya, kami siap. Di NU ini ada banyak lembaga pendidikan yang siap begitu. Saya kira organisasi yang lain juga siap. Namun komentar berbeda dilontarkan kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi. Hendra mempertanyakan proses hukum di Bareskrim yang terkesan cepat. Hendra bahkan mengklaim ada unsur kriminalisasi terhadap kliennya. Tidak terima dengan penahanan kliennya, pihak kuasa hukum Panji akan mengajukan penangguhan penahanan. Salah satu alasannya, kondisi Panji yang sudah sepuh dan baru mengalami patah tulang pada lengannya. Diduga memang persoalan ini sangat-sangat cepat sekali diproses, mulai dari ditetapkan tadi dari posisi sebagai saksi, kemudian ditetapkan jadi tersangka, kemudian ditetapkan diperintahkan untuk penangkapan. Dia dari awal sudah menduga bagaimana terjadinya kriminalisasi dan politisasi persoalan Pak Panji Gumilang ini. Panji Gumilang sebenarnya tidak hanya berurusan dengan hukum di kasus penodaan agama. Ada dua kasus lain yang juga tengah disidik polisi, yakni dugaan TPPU dan dugaan penyalahgunaan zakat serta dana bos di Al Zaitun. Setidaknya, pada kasus penodaan agama saja, polisi menindaklanjuti 3 laporan yang masuk yang membuat Panji kini terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV.
Setelah ditahan, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Bareskrim Polri. Panji menjalani pemeriksaan lanjutan langsung dari Rutan Bareskrim, tempatnya menjalani penahanan saat ini. Ini jadi pemeriksaan perdana usai Panji ditetapkan jadi tersangka dugaan penodaan agama dan ditahan. Selain dugaan penodaan agama, polisi juga akan mengembangkan kasus ini pada dugaan tindak pidana lain, yakni praktik pencucian uang yang diduga dilakukan Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al Zaitun. Jurnalis Kompas TV, Fetriska Ananda di Bareskrim Polri akan melaporkan perkembangan lanjutan penyidikan Panji Gumilang. Rizka, hari ini penyidik kembali memeriksa Panji Gumilang. Fokusnya apa untuk pemeriksaan yang berlangsung hari ini? Ya betul Paskalis dan juga saudara, siang ini dari penyidik Bareskrim Polri rencananya akan kembali memeriksa Panji Gumilang, pimpinan dari Pondok Pesantren Al Zaitun ini terkait dengan dugaan tindak pidana penistaan agama. Namun tidak hanya tindak pidana penistaan agama yang hanya menjerat dari Panji Gumilang, tapi juga ada tindak pidana lainnya yakni tindak pidana pencucian uang. Kalau misalkan kita mengutip ataupun melihat begitu bagaimana konferensi pers yang kemarin dilakukan oleh kepolisian, ini telah menetapkan Panji Gumilang ini sebagai tersangka, ini kemudian langsung dilakukan penahanan. Artinya memang Panji Gumilang ini dirasa ataupun dinilai begitu oleh dari penyidik kepolisian ini bahwa tidak kooperatif begitu ya. Bagaimana kalau misalkan kita melihat beberapa waktu lalu pada tanggal 27 Juli Panji Gumilang ini dipanggil oleh kepolisian untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi begitu. Namun memang Panji Gumilang ini mangkir, tidak hadir dengan alasan sakit. Kalau misalkan kepada penyidik kepolisian ini dari kuasa hukum Panji Gumilang ini mengatakan bahwa kliennya ini mengalami sakit demam dan kemudian mengirimkan berupa surat keterangan dokter sakit begitu kepada penyidik Bareskrim Polri. Namun di keterangan lainnya juga ini dari kuasa hukum Panji Gumilang mengatakan bahwa kliennya ini tengah mengalami patah tulang. Kemudian hal inilah yang kemudian polisi menilai bahwa Panji Gumilang ini tidak kooperatif begitu ya. Bagaimana kemudian polisi mencoba untuk meminta keabsahan terkait dengan surat sakit yang disertakan oleh Panji Gumilang. Tidak hanya dinilai tidak kooperatif, namun Panji Gumilang ini juga terjerat tindak pidana lainnya yakni TPPU, di mana sejauh ini kepolisian ini akan memeriksa 6 saksi, 2 diantaranya ini merupakan anak dari Panji Gumilang. Dua anak dari Panji Gumilang ini juga dipanggil ataupun dikirimkan surat panggilan oleh kepolisian, namun kemarin kami ketahui terakhir informasinya ini juga tidak hadir. Kemudian bagaimana polisi kemudian mengatakan apabila 2 anak dari Panji Gumilang tidak hadir, maka polisi juga akan segera menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan, artinya akan kemudian dilakukan gelar perkara dan kemudian akan ditetapkan tersangka. Nah, inilah yang kemudian akan dicari tahu oleh kepolisian pada hari ini, bagaimana kemudian tidak hanya kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang, namun bagaimana kemudian perkembangan kasus ini kemudian kepada ranah tindak pidana pencucian uang dan juga penyalahgunaan biaya zakat begitu ya terhadap anak-anak yang berada di Pondok Pesantren Al Zaitun. Paskalis. Nah ini Fetriska, sebenarnya kuasa hukum Panji sebelumnya juga bilang akan mengajukan penangguhan penahanan. Nah bagaimana prosesnya, lalu bagaimana kemungkinan penangguhan penahanan ini akan dikabulkan oleh polisi? Ya benar Paskalis, kuasa hukum dari Panji Gumilang yakni Hendra Effendi ini mengatakan bahwa akan mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya dengan alasan yakni alasan kemanusiaan, di mana Panji Gumilang ini diketahui sudah memasuki usia lanjut yakni 77 tahun dan kemudian memiliki riwayat penyakit tertentu. Nah inilah yang kemudian menjadi dasar dari tim kuasa hukum Panji Gumilang ini untuk mengajukan penangguhan penahanan. Namun sejauh ini dari kepolisian ini belum menerima begitu ya terkait penangguhan penahanan terhadap Panji Gumilang, sehingga memang kalau misalkan kita lihat lagi bagaimana kepolisian kemudian menetapkan penahanan terhadap Panji Gumilang yakni alasannya adalah dinilai tidak kooperatif ataupun menghambat terkait adanya penyidikan yang perkara yang sedang dijalaninya saat ini. Nah inilah yang kemudian bagaimana kepolisian melihat apakah alasan ataupun dasar dari kuasa hukum Panji Gumilang ini yakni Hendra Effendi ini apakah bisa diterima oleh kepolisian. Kemudian polisi ini juga melihat Panji Gumilang bagaimana kemudian tidak konsisten begitu ya terkait dengan surat sakit yang tidak absah begitu dinilai oleh kepolisian, dan juga kemudian keterangan yang berbeda yang disampaikan oleh
tim penasihat hukum, inilah yang kemudian apakah akan dinilai oleh kepolisian, bagaimana kemudian penangguhan ini apakah akan diterima. Saat ini memang Panji Gumilang ini sudah 2 hari begitu ya menjalani penahanan di Baris Krim Polri dan kemudian juga tetap paralel begitu menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus tindakan penistaan agama dan juga kasus tindak pidana pencucian uang. Kemudian artinya dalam 20 hari ke depan, artinya masih 18 hari lagi Panji Gumilang ini masih akan dalam penahanan kepolisian untuk dapat lebih intensif dan juga efektif terkait dengan menjalani pemeriksaan yang ia sedang jalani di Baris Krim Polri. Paskalis. Baik, terima kasih Fetriska Ananda melaporkan langsung dari Baris Krim Polri.